Jakarta, ibu kota Indonesia, kota metropolitan yang memiliki julukan kota yang tidak pernah tidur, dengan 10 juta penduduk yang menjalani kehidupan sehari-hari. Sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan kebudayaan negara. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menandakan pesatnya pembangunan dan modernisasi. Namun, di balik kemegahan dan hiruk-pikuk aktivitas kota, tersembunyi ancaman tak kasat mata yang mengintai kesehatan warga dan kotanya. Ancaman yang setiap hari kita hirup, namun seringkali kita abaikan. Berdasarkan data terkini dari AQAir, sebuah organisasi pemantau kualitas udara global, Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Tingkat polusi udara Jakarta mencapai 5 kali lipat dari batas aman yang telah ditetapkan oleh WHO. Ini bukan merupakan hanya angka saja, tapi sebagai ancaman nyata bagi setiap tarikan nafas untuk warga di kotanya. Kita butuh tindakan nyata dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari kebijakan pemerintah hingga kesadaran dari masyarakat untuk beralih ke transportasi ramah lingkungan. Jakarta bukan satu-satunya kota yang menghadapi krisis udara, tetapi sebagai ibu kota negara, Jakarta bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota metropolitan mengatasi masalah polusi udara. Masa depan udara bersih Jakarta ada di tangan kita semua. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan melakukan analisis mengenai pencemaran udara di kota Jakarta dengan mengkategorikan sehat, tidak sehat, dan sedang dengan menggunakan metode KNN atau K-Near Neighbors. Pertama yang kami lakukan yaitu mencari dataset di link 1 data Jakarta. Selanjutnya, klik dataset dan mengetik dengan keyword indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kami mencari ISPU di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Lalu kita klik unduh. Lalu kita buka link yang telah diunduh tadi. Nah, ini merupakan link yang akan kami gunakan, atau ini merupakan data mentah yang ada, yaitu ini untuk tahun 2020. Dan begitupun dengan tahun selanjutnya. Selanjutnya, kami akan melakukan pengumpulan data asli, yaitu data di tahun 2019 hingga 2022 yang hanya ada di bulan September. Dengan variabel yang akan kami gunakan yaitu PM10, CO, O3, NO2, dan SO2. Jadi di sini setelah memasuki tahap pre-processing, selanjutnya maka akan ada di tahap processing. Di sini kami membagi menjadi 80% sejumlah 96 data, yaitu data training, lalu ada data testing 20% sebanyak 24 data. Nah, lalu di sini kami mengambil satu data, yaitu data hitung dari data testing. Nah, di sini setelah data testing dipilih, di sini kami menghitung inclusion distance-nya dengan rumus ini. Jadi akar contohnya pada tanggal 9 September 2021, di sini akar PM10 dikurang dengan jumlah data hitung. Dikuadratkan lalu ditambah dengan variabel selanjutnya. Lalu selanjutnya dari inclusion distance ini dihitung setiap peringkatnya, mulai dari peringkat pertama sampai terakhir, yaitu karena jumlah data testingnya 24, berarti peringkat tersebut sampai 24. Di sini kami sudah mensortirnya dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir. Selanjutnya ke tahap NN-nya. Lalu di sini kami menggunakan K3, yaitu
dengan rumus ada setelah peringkat dari ingredients distensi didapatkan. Di sini selanjutnya kami menggunakan KNN K sama dengan 3. Kenapa kami menggunakan K sama dengan 3? Karena ini merupakan cara yang memperoleh datanya itu mudah atau cepat. Di sini kita langsung memetakannya, ada 3 tetangga terdekat. Lalu kita prediksi bahwa sedangnya itu ada 2, baiknya tidak ada, lalu tidak sehatnya itu ada 1. Lalu di sini didapatkan bahwa dari hasil data testing ini kami prediksi bahwa dari pencemaran udaranya itu selanjutnya pada tahap terakhir yaitu confusion matrixnya didapatkan akurasi sebanyak 62,5%. Nah, di sini ada kategori tidak sehat yang pada perhitungannya itu diprediksi sedang, dan ada prediksi sedang yang paling banyak dan benar di kategorinya itu sedang sebanyak 15. Lalu ada kategori baik diprediksi sedang ada 1 data. Sehingga pada perhitungan manual ini didapatkan sebuah kesimpulan bahwa yang paling menonjol itu adalah prediksi sedang, dan dapat dipastikan lagi dari prediksi melalui tetangga terdekat ini. Desain dari datanya itu tuh bakal didesain gitu, jadi datanya itu nanti bakal didesain di tempat proses ini, yang selanjutnya akan menghasilkan output berupa tabel-tabel confusion matrix dan beserta dengan prediksinya. Selanjutnya memilih dulu Excel yang akan digunakan, masuk ke direktori tempat Excel yang akan diolah nantinya. Data Excelnya yang akan ditaruh di sini kami akan memproses data ini menggunakan kami yang akan diuji sesuai. Lalu selanjutnya untuk kategori sedang, tidak sehat, dan baik ini akan dijadikan label. Karena ini nilainya angka, maka diubah menjadi datanya ini sudah udah terubah, maka nah setelah data tadi sudah dimasukkan, maka memilih multiply pada table operator, lalu memasukkan cross validation dari KNN sendiri. Nah di sini ada decision tree ini karena udah tempatnya dari sana. Nah di sini memasukkan KNN-nya. Di sini kami menggunakan K sama dengan 3 dengan lalu apply model dan performance-nya dari KNN-nya. Lalu play dan menghasilkan informasi seperti ini. Di sini ada read Excel-nya, jadi ini adalah data Excel yang sudah diinput. Lalu ada hasil dari pengujiannya, dimana pada rapid miner ini kategori sedang ini benar diprediksi sedang, dan selanjutnya sebanyak 24 data itu semuanya diprediksi.
Di sini juga ada filternya, ada correct prediction itu sebanyak berapa data dan segala macam itu. Nah, selanjutnya masuk ke performance factornya. Jadi di sini nih mendapatkan akurasi sebesar 63%. Lalu confusion matrixnya ini untuk prediksi tidak sehatnya itu bernilai benar sebanyak 5 data, dan dia itu bernilai salah karena dia memprediksi sedang itu sebanyak 3 data. Selanjutnya untuk kategori sedang itu tuh dia salah memprediksi pada prediksi tidak sehat, lalu dia sebanyak 5 data, lalu dia benar memprediksi sedang itu sebanyak 10 data. Selanjutnya untuk kategori baik ini dia salah diprediksi sebagai kategori baik karena diprediksi dengan kategori sedang. Nah, untuk menghasilkan akurasi seperti itu, akurasi dan hasil seperti itu pada cross validation ini dimasukkan resultnya seperti ini, ada performance, ada testing, ada example dan lainnya. Nah, untuk faultnya yang digunakan itu adalah 5. Nah, selanjutnya pada implementasi ke pipeline ini kami menggunakan 2 tipe yang mana yang pertama ini kan tadi cross validation, nah yang kedua ini tanpa cross validation. Sama prosesnya read Excel, dia lalu DKNN dari operator ini ke prosesnya, lalu apply model dan performance-nya yang dihubungkan performance dan sampelnya sebagai resultnya. Nah, di sini KNN-nya itu kami menggunakan K sama dengan 3 sesuai dengan perhitungannya, dimana ketika di play akan menghasilkan example set atau apply model ini seperti ini. Ini adalah prediksi dari setiap data, sama seperti dengan cross validation. Selanjutnya yang berbeda adalah di bagian akurasinya. Jadi akurasi di yang tidak menggunakan cross validation ini sebanyak 91,67%. Dengan confusion matrix ini dia memprediksi tidak sehatnya itu benar sebanyak 8 data, terus dia memprediksi 14 data benar untuk kategori sedang dan memprediksi salah untuk tidak sehat. Lalu pada prediksi baik itu dia dinilai salah karena dia tuh di prediksi sedang. Sehingga pada kesimpulannya ini didapatkan akurasi yang berbeda ini karena dia itu kami tetap menggunakan cross validation dengan akurasi yang tidak terlalu tinggi itu, karena dengan menggunakan cross validation itu data itu dinilai lebih akurat gitu, karena dia membaca datanya itu stabil, karena bisa saja akurasi 91,67% ini membaca datanya itu tidak stabil cross validation gitu. Dan beberapa alasan-alasannya nanti akan dijelaskan pada laporan dan pada presentasi. Terima kasih. Jadi, Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi di sini kami dari kelompok. Tapi di sini udah malam. Jadi selamat malam. Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 3. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dan mendukung segala Support segala kami. proses. Gak apa-apa. Segala proses dalam mengolah data, Dalam menganalisis, mengedit video. merapikan. Terima kasih juga atas rumahnya Tiara, Mama Dan Tiara. italiknya Udah Kaidar. mau menampung kami di sini. Semoga- makanan dan Semoga gacuannya berkah ya di dalam perut kalian semua. Amin. Terima kasih juga untuk brownies black cramonnya. tapi nggak ada yang pandan. Dan pisang gorengnya. Iya. Dan Dan sirupnya. limus. Udah azan. Oke, mungkin cukup sekian. Berkah selalu. Kesan-pesannya adalah silakan Kaidar. Kesan-kesannya semoga nilai kita dapat A semua. Amin. Semoga perhitungan manual antara Excel dan Rapid terus sama juga laporannya berjalan dengan Lancar. berkesinambungan. Amin. Amin.
Dan terakhir, semoga semuanya menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDD pamit. Akhir kata, Terima kasih banyak untuk Pak Dwi yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur. semoga selalu sukses. Dan semoga Bapak kasih kami nilai. Amin. Terima kasih Bapak. Oh iya, disclaimer ini gak ada kaedar karena dia lagi sholat maghrib. Masya Allah.